Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan ke-9 kali ini, itu saya akan membahas materi tentang telekomunikasi dan internet, ya. Jadi kalau misalkan dilihat dari slide saya ini yang paling awal, kalau teman-teman lihat di situ ada lampu lalu lintas. Nah, biasanya teman-teman juga sering menemui ini ya, jadi tentang telekomunikasi dan internet. Nah, yang perlu saya tanyakan di sini adalah ketika ada lampu lalu lintas di situ, ada tanda merah, kuning, hijau, itu kenapa teman-teman berhenti? Pasti alasannya yang pertama adalah menurut peraturan, Bu. Nah, seperti itu ya. Namun yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa tanda merah, kuning, hijau itu kan sebenarnya menyampaikan informasi dari teknologi kepada pengguna jalan, yaitu dari sisi komunikasi. Nah, makanya ini adalah hubungan antara telekomunikasi dan internet. Jadi bagaimana teknologi informasi itu memberikan telekomunikasi atau memberikan informasi kepada pengguna seperti itu ya. Nah, untuk lebih lanjutnya kita bahas mulai pengertiannya dulu ya. Jadi kalau misalkan kita bicara teknologi informasi itu adalah seperangkat alat yang membantu manusia bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Teknologi informasi itu tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, yaitu perangkat keras maupun perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Nah, ini yang saya contohkan tadi lampu lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas itu kan mengirimkan informasi kepada pengguna, yaitu ada hubungan komunikasi di sana, seperti itu. Nah, contohnya ada pengiriman SMS atau short message service, itu alatnya handphone, medianya wireless, data atau informasinya teks. Kemudian ada MMS, multimedia service, alatnya handphone, media udara, data atau informasinya juga teks atau gambar, seperti itu. Atau contoh lain ada akses Facebook, alatnya handphone, komputer, PDA gitu ya, medianya wireless, kabel, data informasinya teks, gambar, video, itu kalau contoh. Nah, saling bertukar file lagu menggunakan handphone melalui Bluetooth atau mungkin dulu teman-teman mengenal ketika mau tukar lagu menggunakan infrared seperti itu. Nah, itu adalah hubungan antara komunikasi dengan teknologi informasi seperti itu. Kemudian komponen-komponen sistem telekomunikasi itu yang pertama ada komputer atau terminal pengirim, ada media transmisi atau jalur atau kanal komunikasi yang membawa data yang dikirimkan dari sumber data ke penerima, ada pemroses komunikasi, kemudian ada perangkat lunak komunikasi, dan ada komputer atau terminal penerima, kalau digambarkan seperti ini. Jadi komponen-komponen sistem teknologi telekomunikasi itu ada pengirim, komputer penerima, ada pemroses komunikasi, di tengah-tengahnya ada media transmisi. Nah, inilah yang mengakibatkan kenapa sih kalau teman-teman mau ngirim pesan ke orang lain itu kenapa pesannya itu sama persis, nggak ada yang berubah seperti itu ya. Namun syaratnya apa? Pemroses komunikasi antara penerima dengan pengirim harus sama. Kalau misalkan beda, otomatis yang diterima itu juga akan berbeda. Contohnya apa? Ketika teman-teman mengirim file emoticon senyum misalkan menggunakan handphone yang sudah berbasis Android, tapi penerima teman-teman itu menggunakan handphone Nokia yang masih lama, yang layarnya cuma hitam putih itu aja. Nah, maka otomatis yang diterima dengan yang dikirim itu kan pasti berbeda. Nah, ini syaratnya. Media transmisinya itu harus sama, seperti itu. Kemudian pengenalan teknologi informasi, kemampuan sistem informasi itu proses transaksinya cepat dan akurat, kapasitas penyimpanannya besar dan aksesnya cepat, komunikasinya cepat, itu yang diharapkan. Tujuan teknologi informasi itu memecahkan masalah, membuka kreativitas, efektivitas, dan efisiensi. Prinsip teknologi informasi itu high touch, ya. Teknologi tinggi memerlukan sentuhan yang tinggi seperti itu. Kemudian fungsi teknologi informasi itu adalah menangkap, mengolah, menghasilkan, menyimpan, mencari kembali, melakukan transmisi. Keuntungan teknologi informasi itu speed, konsisten, reliability. Jadi cepat, kemudian konsisten, bisa diukur. Nah, teknologi informasi dalam berbagai bidang ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi ada bidang akuntansi, keuangan, pemasaran, produksi atau manajemen produksi, ada manajemen sumber daya manusia seperti itu.
Kemudian kalau kita bicara tentang sejarah, sejarah pengiriman informasi itu pada awalnya dilakukan secara langsung atau antara pengirim dengan penerima. Atau mungkin kalau dulu menggunakan telekomunikasi itu kita flashback ya ke zaman dahulu itu ketika mereka mau berkomunikasi antara orang yang satu dengan orang yang lain itu mereka menggunakan alat komunikasinya binatang seperti itu ya. Makanya itulah filosofinya kenapa Pos Indonesia itu mereka pakai simbolnya adalah burung merpati. Ya, karena pos ini kan tujuannya adalah memberikan informasi antara orang yang satu dengan orang yang lain melalui surat, sehingga mereka menggunakan simbol burung merpati. Atau kalau kita flashback ya ke zamannya Nabi itu kan juga ada. Ketika zamannya Nabi Sulaiman, ketika dia akan mengirimkan pesan kepada Ratu Bilqis gitu ya, Ratu Balkis gitu ya. Jadi pesan itu akan dikirim lewat burung hudhud ya. Jadi ini kan sama nih. Kalau kita bicara tentang sejarah. Namun ketika tahun 1875 zaman sudah mulai berkembang ditemukannya telepon oleh Alexander Graham Bell. Diikuti penggelaran jaringan komunikasi kabel di Amerika dan transatlantik. Kemudian tahun 1910 sampai 1920 teman-teman mengenal yang namanya radio amplitude modulation yang pertama. Kemudian tahun 1940-an terwujud transmisi audiovisual tanpa kabel sehingga muncullah siaran televisi. Kemudian komputer elektronik pertama beroperasi itu pada tahun 1943. Tahun 1947 miniaturisasi komponen elektronik melalui transistor seperti itu. Kemudian ini masih bicara sejarah, tahun 1957 meluncurkan Sputnik, tahun 68 membangun interface message processor atau IMPS bagi jaringan ARPANET gitu ya. Ini adalah sejarahnya. Oke, kemudian langsung ke protokol. Protokol itu adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur komunikasi dan perpindahan data antara dua atau lebih komputer. Protokol itu dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi, atau bisa bahkan keduanya. Pada tingkatan yang terendah, protokol mendefinisikan koneksi perangkat keras. Nah, protokol ini diutamakan pada penggunaan standar teknis untuk menspesifikasi bagaimana membangun komputer atau menghubungkan peralatan perangkat keras. Beberapa contoh protokol ada TCP or IP untuk internet, HTTP akses internet ya, SMTP pertukaran email, FTP mengunduh dan mengunggah berkas. Itu adalah contoh protokol. Kemudian kalau jaringan komputer, nah ini contohnya ada TCP or IP, protokol yang digunakan pada jaringan ARPANET lama-kelamaan tidak mampu menangani jumlah simpul yang terus berkembang. Nah ini untuk TCP. Kemudian ada NFS, Network File System. Ini didesain untuk sistem berkas terhadap jaringan yang heterogen. Kemudian kalau kita bicara media transmisi itu ada bentuknya bisa berupa kabel, radiasi elektromagnetik, dan satelit. Contohnya kabel tembaga yang digunakan pada telepon. Kemudian ada kapasitas, kita bicara bandwidth. Kalau kapasitas itu menunjukkan sejumlah kapasitas data yang dapat ditransmisikan untuk satu unit waktu yang dinyatakan dalam satuan bit per second atau bps atau CPC, karakter per second juga seperti itu. Nah, ini adalah perbandingan antar transmisi, ada narrowband channel, ada voiceband channel, ada broadband channel. Kemudian media transmisi itu tipenya ada one way transmission, ada either way transmission, ada both way transmission. Kemudian ada mode. Transmisi data lewat kanal transmisi dapat berbentuk mode transmisi paralel atau mode transmisi seri. Nah, untuk tipenya ini tadi yang satu arah, simplex. Ya. Terjadi komunikasi satu arah antara sumber dengan penerima, misalnya dari A ke B atau B ke A. Contohnya adalah komputer dengan printer. Itu adalah satu arah. Kalau half duplex itu adalah dua arah secara bergantian. Terjadi komunikasi dua arah antara sumber dengan penerima. Dalam satu saluran dapat melakukan transmisi data secara bolak-balik. Contohnya adalah handy talkie ya atau HT. Kemudian ada full duplex, transmisi dua arah secara simultan. Terjadi komunikasi dua arah antara sumber dengan penerima secara bersamaan. Contohnya apa? Di sini ada email. Nah, biasanya itu ya. Oke, kemudian pemroses komunikasi itu ada modem.
Ada multiplexer, ada konsentrator, ada front end processor. Ini pemrosesnya. Ini adalah jenis jaringan, ada start network, ada bus network, ada loop network. Nah, ini lebih bicara tentang arus informasi ya. Jadi arus informasi antara node yang satu ke node yang lain, dia pusatnya di mana seperti itu. Kemudian ada ring network, ada hierarchy tree network, web network, ada meta. Kemudian kalau macam-macam jaringan berdasarkan letak geografis ada lokal, private brand exchange atau PBX, jaringan telepon yang dikendalikan oleh komputer untuk menangani arus telepon masuk dan mengarahkan ke alat-alat yang dituju. Kemudian ada LAN, local area network. Nah, ini teman-teman sudah paham semua ya kalau local area network berarti terbatas dalam jarak atau area setempat, seperti itu, internal biasanya. Kemudian ada WAN, Wide Area Network, jaringan komputer yang melibatkan beberapa node yang terpisah jauh yang dihubungkan dengan link. Kalau WAN itu adalah jaringan komputer yang dibuat oleh perusahaan jasa, jaringan komersial, dan menjualnya ke pelanggan yang memanfaatkan jasa jaringan ini. Ini adalah macam-macam jaringan. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dalam materi hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.